bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mataram. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di antaranya saya sendiri sebagai supervisor atas nama Ida Pusrawati SPD dari SMK Hasanuddin Mataram, dan sebelah kanan saya, perkenalkan, saya Kadenita Purnama Dewi SPD dari SDN 44 Ampenan sebagai coach. dan sebelah kiri saya, Perkenalkan, saya Kurniawan SPD dari SDN 2 Mataram sebagai coach. mari menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nita, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ida. Gimana kabar hari ini? Baik Bu Ida. Bu Ida bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat ya. Saya udah melihat nih semangat yang luar biasa sekali sama Bu Nita ya. Mungkin hari ini Bu Nita dengan cuaca seperti ini ya, semoga kita tetap sehat ya, dan melakukan aktivitas dengan nyaman. Baik Bu Nita, kira-kira ini Bu Nita ini sudah kemana nih? Soalnya baru ketemu kita ya. Iya, tadi habis dari ini Bu Ida, dari dinas, kemudian mampir ke sini Bu Ida. Ya, alhamdulillah udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, sejak itu loka pertama ya kita ketemu. Iya, itu lama udah lama sekali ya. Iya betul. Udah lama. Kira-kira sekarang tugasnya di mana Bu Nita? Masih sama Bu Ida, saya masih di SDN 44 Ampenan Bu Ida. Sekarang udah ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 6. Kelas 6 ya, luar biasa ya, ada tantangan tersendiri ya. Iya, luar biasa kalau ngajar kelas 6. Akhirnya syukur ya, tadi walaupun di SDN 44 Mataram ya, Ampenan ya, Iya. jadi mungkin perjalanan dari ke sana memakan waktu berapa? Dari rumah, kebetulan rumah saya di Lembar, itu udah ke Pagutan tempatnya. Di tempat saya mengajar itu sekitar 30 menit. Ya, 30 menit ya, luar biasa sekali, sama dengan saya berarti ya. Iya. Oke, baik Nita, hari ini saya akan meminta waktunya nih 10 atau 15 menit ke depannya untuk melakukan kegiatan coaching ya dengan rekan sejawatnya. Nah, di sini saya juga akan mengamati Nita, dan saya sebagai observer atau pengamat, dan Nita juga akan melakukan coaching dan dengan coaching sehingga bisa menghasilkan percakapan yang maksimalnya. Sebelumnya Nita, saya izin dulu nih, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan observer atau pengamatan nanti, di mana nanti saya akan melakukan pengamatan dengan memakai rubrik penilaian. Nah, di sini saya akan bisa melihat kegiatan Nita dari pra-supervisi, dari observer dan pasca supervisi. Nah, di sini juga Nita saya akan
meminta Bonita untuk mengarah ke prinsip coaching. Di sini sudah jelas ya, prinsip coaching itu ada 3, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Nah, di sini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bonita terkait hal tersebut. Nah, pertama-tama saya akan melakukan mendiskusikan dulu nih tentang kompetensi inti coaching tadi yang saya sebutkan, yaitu present atau hadir penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bonita, kira-kira nih yang mana kompetensi dari 3 yang saya sebut tadi itu yang bisa dikembangkan oleh Bonita sendiri? Baik. Mungkin untuk potensi yang bisa saya kembangkan yaitu yang ketiga tadi yang sudah Bu Ida sebutkan. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga melakukan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Ida. Dari ketiga kompetensi ini yang mana yang lebih spesifik ya yang akan Bonita kembangkan untuk diri Bonita sendiri? Baik, jadi saya akan mengembangkan yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ida. Jadi sehingga nanti jika ada masalah yang didapat itu bisa menghasilkan solusi. Seperti itu, luar biasa sekali Bonita ya. Nah, dari pengembangan kompetensi tadi itu nih, bagaimana nih penilaian dari Bonita sendiri tentang apa yang sudah dipilih oleh Bonita tadi? Penilaian saya yaitu saya sudah bisa untuk melakukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Ida. Kemudian saya juga bisa berlatih dan juga saya bisa mengetahui wawasan yang luas seperti itu. Luar biasa sekali. Dari ini semua pasti Bonita punya tujuan ya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi tadi. Kira-kira apa tujuannya Bonita? Tujuan saya itu saya bisa terlatih lagi, kemudian saya juga bisa mengetahui wawasan yang lebih luas, kemudian saya juga sehingga saya bisa terdorong untuk dapat membantu coach dalam pencapaian percakapan yang lebih maksimal, atau membantu coach untuk menentukan masalah-masalah atau mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali ya. Tentu dari yang ingin dikembangkan tadi pasti ada sesuatu hal yang perlu direncanakan sebenarnya. Ini mungkin bisa diceritakan kecil ya, rencana apa saja yang sudah dikembangkan oleh Bonita dari kompetensi tadi pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi rencana saya Bu Ida, pertama itu saya akan menggali potensi saya dengan cara mencari dari berbagai referensi, misalnya dalam artikel, kemudian saya akan mencari di video-video, kemudian di YouTube juga. Selain itu, saya juga akan selalu aktif atau berlatih untuk berbicara dengan teman sejawat. Jadi seperti itu Bu Ida. Bagus sekali ya, karena di situ tanpa komunikasi ya, yang jelas kita tidak akan terlatih untuk apa dan tujuan itu yang tadi itu ya, sehingga Bonita akan mencapai kesepakatan untuk bisa mengembangkan kompetensi agar pertanyaan-pertanyaan itu lebih berbobot lagi. Nah, dari semua ini apakah ada hambatan tersendiri untuk Bonita? Ya, kalau misalnya hambatan atau kendala itu Bu Ida pasti ada ya Bu Ida. Jadi hambatan saya itu saya belum terlalu fokus untuk melakukan pertanyaan yang berbobot Bu Ida. Baik aja ya. Pasti udah ada hambatan, pasti solusi juga akan terbawa ya juga ya. Jadi apa solusi yang terbaik nih buat dalam pengembangan itu? Solusi saya agar saya bisa melakukan atau lebih fokus lagi melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin lebih tenang saat melakukan coaching, kemudian membuat suasana lebih nyaman lagi agar coach saya juga bisa terbuka untuk melakukan kegiatan coaching seperti itu. Oke, baik Bonita ya.
apa nih harapan dari observasi kita kali ini untuk bisa kita lakukan bersama? Tentunya ya Bu Ida, saya ingin melakukan kegiatan coaching itu dengan baik, dengan lancar, dengan suasana yang nyaman. Kemudian saya juga bisa menuntun atau membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi ada hasil gitu Bu Ida yang bisa saya kembangkan dalam diri saya juga. Baik, Bu Nita, saya ingin Bu Nita nanti akan melakukan percakapan coach dengan coachnya nanti. Bu Nita akan menggunakan alih kata. Terus yang kedua, dalam melakukan percakapan coach nanti, coach dapat menjadikan kita atau rasa itu sebagai kompetensi coaching untuk acuan kinerja bagi Bu Nita sendiri ya. Dan sementara coach dapat menyampaikan topik terkait dengan pribadinya. Baik Bu Nita, terima kasih atas percakapan singkat ini dan kerjasamanya. Semoga apa yang nanti Bu Nita lakukan coaching dengan coaching nanti, saya bisa mengamati Bu Nita dan mencapai hasil dari pengamatan saya nanti. Dan Bu Nita dengan penuh rasa di sini dan bisa hadir penuh ya tadi ya. Iya. Oke. Saya juga terima kasih Bu Ida karena sudah melakukan diskusi dengan saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Nita dan selamat bertugas ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi juga Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wawan? Alhamdulillah baik Bu Nita. Oke Pak Wawan, sekarang masih tugas di mana ya Pak ya? Sekarang saya tugas di SDN 2 Mataram Bu Nita. Luar biasa ya, sebagai guru olahraga ya Pak ya? Ya betul sekali. Baik Pak Wawan, jadi hari ini kita akan melakukan coaching sebentar di sini. Kira-kira hari ini Pak Wawan ingin menyampaikan tentang permasalahan apa Pak? Nah, tentang permasalahan tentang kedisiplinan anak sebenarnya. Dimana sekolah saya kan apalagi tiap jam olahraga ya kurang disiplinannya. Kadang ada yang nggak bawa baju olahraga, ikut olahraga, itu contoh disiplin itu. Baik, jadi Pak Wawan ingin menyampaikan bahwa kurangnya kedisiplinan siswa yang ada di sekolah Bapak ya, terutama di jam olahraga. Seperti itu Pak Wawan? Ya betul sekali. Iya. Baik Pak Wawan, karena waktu kita singkat, jadi saya ingin bertanya pada Pak Wawan, kira-kira dari percakapan kita ini tujuannya itu apa kira-kira Pak Wawan hari ini yang ingin kita capai? Nah, tujuannya untuk tercapainya untuk kegiatan coach atau coaching ini, bagaimana kita membangun atau apalagi ini kan coaching ilmu baru yang kita dapat Bu. Bagaimana supaya kita terapkan di sekolah, supaya bagaimana kita mendiskusikan bukan anak aja sebenarnya, seperti guru juga di sekolah kita terapkan seperti ini. Baik, jadi Bapak inginnya bukan hanya siswa saja yang bisa disiplin di sekolah, tapi juga guru ya, sebagai contoh yang bisa digugu dan ditiru, seperti itu ya Pak ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Pak Wawan paparkan tadi, itu kira-kira apakah hambatan-hambatan yang bisa membuat siswa Bapak itu menjadi kurang disiplin ya Pak? Nah, kalau hambatan itu pasti ada Bu, hal manusiawi. Segala sesuatu itu pasti ada hambatannya. Terus bagaimana dengan hambatan itu, bagaimana kita menyikapinya, apa dampaknya, kita telusuri anak, terus kita komunikasi dulu sama orang tuanya bagaimana, kita cari dulu. Misalnya kita nggak bisa langsung gas anak. Nah, ibaratnya kita gali dulu arahnya dan alur dan tujuannya. Nah, seperti itu Bu Nita. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada masalah-masalah lain yang terkait tentang kurangnya disiplin siswa di sekolah Pak Wawan? Nah, misalkan dia paginya biasanya dia bangun jam 6, tapi dia bangun jam 7. Dia misalkan rumahnya dari Gunung Sari, misalkan ke SD 2 Mataram. Saya sendiri kan rumahnya di Gunung Sari juga. Iya. Otomatis saya jam 6 itu saya sudah berangkat dari Gunung Sari, karena kondisi Gunung Sari apalagi di Jalan Dakota itu pagi itu macet Bu. Begitu. Jadi
masalahnya adalah karena mungkin dari rumah juga ya Pak Iya. ya. Jadi yang Bapak bilang tadi, murid Bapak itu jam 6 itu belum siap-siap seperti itu, apalagi kondisi jalan yang macet seperti itu. Nah mungkin dari masalah-masalah tadi mungkin Pak Wawan bisa ceritakan mungkin ya, apakah ada solusi-solusi terbaik dari Pak Wawan yang bisa dilakukan dalam permasalahan ini, atau bisa yang Bapak bisa berikan kepada anak murid Bapak. Nah, bisa kita, misalkan kita menggunakan alarm juga itu sebagai satu, atau enggak punya alarm, lonceng kalau bisa atur waktu kalau dan sekalian juga kasih tahu orang tuanya, suruh bangunkan jam sekian. Kan ibaratnya kita dari orang tua dulu kedisiplinnya, baru ke sekolah. Dari rumah dulu bagaimana orang tuanya membina anaknya dulu, bagaimana kan gurunya hanya menerima dan menuntun di sekolah. Intinya untuk membangun ini kan ke orang tua dulu masing-masing, supaya kerjasama antara guru dan murid dan orang tua. Baik, jadi seperti itu ya Pak Wawan. Jadi untuk membangun disiplin itu perlu adanya kerjasama dengan orang tua, siswa di rumah. Jadi nanti mungkin yang bisa diajak kerjasama itu adalah orang tua seperti itu. Selain orang tua, misalnya kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Pak Wawan dalam permasalahan ini? Bisa juga rekan-rekan guru, kepala sekolah, bisa juga komite sekolah, itu kan termasuk komite sekolah, bisa kita libatkan juga seperti itu. Atau bisa kita buatkan, misalkan kita buat aja grup WA komunikasi, misalkan yang tua kelas juga bisa kita libatkan juga. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi banyak pihak yang bisa dilibatkan, seperti komite, guru-guru yang lain, dan juga tadi teman-teman sendiri ya, teman-teman kelasnya sendiri. Luar biasa ya, yang sudah dipaparkan oleh Pak Wawan. Jadi untuk dari ini dah Pak, dari rating misalnya 1 sampai 10 itu kira-kira sekarang nih posisi Pak Wawan itu ada di angka yang mana Pak? Kalau saya masih di 7. Di 7, baik. Jadi itu sudah sangat baik ya, posisi 7. Jadi kira-kira nanti kalau Bapak sudah melaksanakan solusi-solusi yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira Bapak ingin di angka keberapa? Di angka 9. Angka 9. Luar biasa ya Pak ya. Semoga bisa terwujud, semoga bisa ini ya Pak ya. Nah kemudian saya ingin bertanya Pak, jadi mulai kapan Bapak akan menerapkan rencana yang tadi sudah Bapak jelaskan? Rencana minggu depan, Bu Nita. Rencananya Minggu depan. Baik. Saya sangat ini ya Pak ya, tidak sabar gitu Pak untuk menantikan bagaimana cerita Bapak selanjutnya. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas dari hal yang tadi. Semoga berhasil Pak ya. Amin. Untuk rencana atau solusi-solusi yang Bapak paparkan tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga rencana Pak Wawan bisa tercapai dengan maksimal dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Wawan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, sehat Iya, selalu. sehat selalu. Baik, percakapan yang seru sekali ya tadi antara coach dengan coach ya Pak Wawan dengan Bu Mita ya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Wawan. Sama-sama Bu, sehat selalu, tetap semangat ya. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Bu Nita, sehat selalu. Iya, sehat selalu. Oke, baik Bu Nita, saya sekarang berperan sebagai supervisor pengawas ya. Di sini tadi sudah melakukan percakapan coach dengan coachee, yang berperan adalah Bu Nita dan Pak Kurniawan ya. Nah, baik Bu Nita, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, tentu sangat boleh Bu Indah. Oh iya, baik ya. Oke, saya mengamati tadi bahwa saat Bu Nita melakukan coaching dengan Pak Wawan, Bu Nita itu melakukan rencana dikta dan sesuai alur ya. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang sudah kita rujuk ya. Namun demikian Bu Nita ya, saya juga melihat hal-hal yang kecil yang bisa dikembangkan.
Itu misalnya tadi pada saat coaching tadi itu dengan coaching, sama Pak Bawan tadi bahwa Bunita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu masih kurang dari pencapaian ya. Yang sebetulnya kan kalau merujuk ke standar itu seharusnya dapat menerapkan prinsip coaching tadi yang ada 3, kemitraannya lebih, terus potensinya digali gitu ya. Nah seperti itu. Nah dari kelebihan dan kekurangan tadi nih Bunita ya, kira-kira nih bagaimana pendapat Bunita tentang hal ini? Iya, dari yang tadi ya Bu Ida, memang betul yang Ibu Ida katakan tadi. Saya kurang ini ya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti tadi. Mungkin karena yang seperti tadi, untuk kehadiran penuh itu saya sudah maksimalkan mungkin tadi ya Bu Ida untuk bisa hadir penuh. Cuman mungkin saya kurang memilih mungkin kata-kata yang bisa membangun atau mencarikan solusi yang lebih baik lagi, seperti itu Bu Ida. Baik Bunita, tadi ekspresinya sudah alur ya, sesuai dengan rubrik juga itu sudah termasuk kategori itu ya, dimana coach itu menanyakan dan saya lihat itu ada dorongan tersendiri oleh Bunita, jadi dia mencapai solusi buat masalah dari coach tadi, Pak Wawan tadi ya. Jadi Pak Wawan solusi dari ini semua. Jadi itu saya udah melihat, cuman hanya beberapa kata-kata aja yang tadi pada saat melakukan coaching tadi antara Pak Wawan itu ada sedikit saja, tapi itu bisa dirubah ataupun bisa dikembangkan oleh Bunita sendiri ya. Dari awal itu Bunita udah membahas ini bahwa mengembangkan potensi ya, mengembangkan potensi yang tadi dimana memang udah kurang ya, seperti itu. Penutup dari percakapan coaching kali ini, kira-kira nih apa yang Bunita dapat dari proses dari awal sampai akhir tadi? Iya, tentunya saya mendapatkan semangat yang sangat luar biasa ya Bu Ida, bisa melakukan kegiatan coaching, kemudian bisa melakukan tahapan-tahapan tirta dengan baik, kemudian saya juga bisa melakukan prinsip-prinsip coaching dengan baik seperti tadi. Gitu Bu Ida. Baik Bunita, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dengan adanya pemimpin pelajaran coaching ini kita bisa lebih memahami lagi, bisa mencapai ketercapaian tujuan apa yang kita inginkan, dan kita bisa menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi dalam mempraktekkan dan menerapkan pembelajaran coaching ini. Semoga dalam pengembangan diri kita ini bisa bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. Baik Bunita, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Bu Ida. Selamat bertugas Bunita. Iya, terima kasih.